Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, kalian tadi kan sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu lanjut mau mengecek presensi kehadiran kalian. Coba Vira, Gala. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian hari ini masuk semua. Job. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya kepada kalian. Kalian pernah nggak sih melihat hutan, sawah, atau kolam? Ya. Coba kalau kalian sekarang sudah pernah melihatnya, terus apa saja sih yang hidup di dalam hutan, atau yang hidup di dalam sawah, atau di dalam kolam? Ya, bagus sekali, benar. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis hubungan antar makhluk hidup melalui jaring dan rantai makanan. Selain itu, kita juga akan belajar untuk menjelaskan aliran energi melalui proses makan dan dimakan, serta belajar untuk mendeskripsikan peran aliran energi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berikutnya, silahkan untuk mengamati gambar berikut ini. Coba kalian mengamati mana benda yang hidup dan mana yang benda mati. Tadi kan kalian sudah mengamati dan melihat gambar mana yang benda mati dan mana benda yang hidup. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kepada kalian. Sebutkan tumbuhan, hewan, dan benda mati yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, coba itu Vira, apa? Iya, benar sekali. Tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita yaitu ada pohon mangga. Terus apa? Iya, benar sekali. Ada bunga. Betul. Oke, kalau hewan yang ada di sekitar sekolah kita apa saja, anak-anak? Iya, bagus sekali jawabannya. Ada katak, terus semut. Oke. Terus kalau benda yang mati yang ada di sekitar sekolah kita. Iya, bagus. Jawabannya sangat benar. Ada batu, terus awan. Iya, terus ada pasir. Oke, jawaban kalian sudah betul semua. Oke, beri applause. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok kecil. Dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang anggota. Oke, kelompok yang pertama ada Alicia, Ryan, Kayla, dan Zayat. Oke, selanjutnya kelompok kedua ada Alika, Raka,
Naila, dan Kenzi. Kemudian kelompok yang ketiga ada Aira, Arka, Safira, dan Kaifan. Kemudian ada kelompok yang keempat, ada Hana, Zafran, Keisha, dan Rafa. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok yang kelima. Ada Elina, Aska, Neo, dan Freya. Nah, selanjutnya silahkan gabung ke kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang rantai makanan. Nah, silahkan untuk diperhatikan dan diamati, serta catatlah informasi penting mengenai peran makhluk hidup sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan.
Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, kalian kan tadi sudah menonton, mengamati, dan mencatat informasi penting dari video yang telah Ibu tayangkan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kepada setiap kelompok berupa LKPD. Nah, silahkan untuk mendiskusikan dan mengerjakannya. Setelah kalian mengerjakannya sudah selesai, setiap satu orang perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan secara singkat hasil dari diskusi dan pekerjaan dari kalian semuanya. Anak-anak coba perhatikan ke depan. Ibu akan memberikan umpan balik terkait diskusi dan hasil pekerjaan serta presentasi dari kelompok 1. Coba yang pertama, peran dan hubungan antar makhluk hidup pada rantai makanan. Yang pertama ada gambar rumput. Ya, rumput di sini berperan sebagai produsen. Ya, sudah benar jawabannya dari kelompok 1. Di sini rumput berperan sebagai produsen karena rumput bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, di sini rumput sebagai makanan bagi kelinci. Nah, di sini peran kelinci berarti menjadi konsumen tingkat 1. Ya, benar lagi jawabannya. Good job. Di sini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena memakan rumput. Kemudian kelinci menjadi sumber makanan bagi ular. Iya, jadi ular di sini perannya sebagai konsumen tingkat 2 karena memakan kelinci. Nah, ular berada tingkat pemangsa yang lebih tinggi daripada kelinci. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah gambar jamur. Nah, jamur di sini berperan sebagai pengurai atau dekomposer yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara dan mengembalikannya ke dalam tanah. Oke, sudah benar semua jawabannya dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih kepada kalian. Hari ini kalian sudah belajar apa aja sih? Iya, benar sekali. Kalian hari ini sudah belajar tentang makhluk hidup atau benda hidup dan benda mati. Contoh dari benda mati apa aja sih? Iya, benar sekali. Contoh dari benda mati yang ada di sekitar kita itu batu, terus pasir. Iya, terus selanjutnya kalau benda hidup contohnya apa aja? Iya, benar sekali. Benda hidup contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Nah, selain itu kita juga belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Bila ada kurangnya, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan pembelajarannya dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.